niscaya aja gitu untuk kita berdua gitu. Jadi belum ada kepikiran mau jadi none Jakarta atau mau jadi none Jakarta Pusat gitu. Belum ada sih pada saat itu. Itu harapan aja sih, tapi pas dijalanin ada keikhlasan juga. Iya, kita ikhlas, kita gak apa-apa deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok diem sih? Parah gak ada yang jawab nih. Hah? Enggak, emang gimmick kayak gitu. Emang kayak gitu konsepnya. Emang gimmick kayak gitu. Nah, Kamila, tadi kenapa sih kok begitu? Perasaan gue nggak kayak gitu dah kemarin-kemarin episode-nya bukanya. Karena hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Oh gitu. Tadi Siap itu namanya salam takzim, Kak. Oh, Itu tuh salam ciri khasnya takzim. dari Abang None Jakarta. Ada Bang Leon dan juga Non Deva dari Abang None Jakarta 2025. Halo. Halo. Hai Bang Non. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak gitu contohnya. Iya. Yang benernya. Gue udah bener tadi. Udah bener kok. Oke. Selamat pagi, Abang. Selamat pagi, Bang Tadi Ega, kesini nggak? Bang Kamila. Iya. Nggak macet kan tadi kesini kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berjalan aman Macet. ya. Aman. Oke. Bang Leon tadi 11-12 ya guys sama gua ya kan. Betul. Ini kenapa sih pada ketawa yang di itu? Kayak pada Tahu kayak nggak seneng banget kayaknya. Setuju, Oke, aku setuju. Abang None kali ini sering disebut sebagai wajah Jakarta nih. Disebut wajah anak muda Jakarta lah. Nah, kalau kalian dengar sebutan itu apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian tuh? Wajah muda Jakarta ya itu bisa dibilang sebagai representatif kota Jakarta ya, kota kita semua ya. Dan menurut saya bukan sekedar tentang tampilan, tapi lebih ke cara kita kontribusinya gimana kita merangkul seluruh aspek masyarakat mulai dari muda hingga yang ke atas. Jadi menurut saya wajah muda Jakarta memang kata-kata yang tepat untuk menggambarkan Abang None sebagai representatif Pemprov DKI Jakarta ke depannya. Oke, Kalau aku setuju sama Bang Leon karena bisa dibilang kita kan salah satu representasinya juga anak muda yang ada di Jakarta khususnya. Dan gak hanya kita ya berpenampilan sebagaimana Abang None, kita juga dituntut untuk bisa menginspirasi anak mudanya untuk bisa melakukan kontribusi yang gak hanya harus besar ya, gak harus juga di bidang pemerintahan misalkan, tapi karyanya nyata tapi juga bisa berkontribusi bagi untuk Jakarta juga gitu. Oke. Tadi kan udah ngobrol tentang representatif anak muda gitu ya. Nah, sebelum ngobrol lebih jauh, alasan kalian ikut Abang None apa sih? Dari mulai Abang dulu dah. Oke. Harapannya mungkin ya Bang ya. alasan. Latar belakang alasan. kenapa tiba-tiba kenapa mau ikut ya? Abang None Kenapa? tahun Apakah ini? cuman disuruh ini orang tua atau emang Oke. kayaknya anak muda harus ada yang perlu diberesin nih gitu loh. Kalau untuk saya pribadi ya, saya berlatar belakang dari teknik mesin kan dan modeling juga, dan menurut saya ini adalah perpaduan yang unik gitu Bang. Dan kenapa saya mau ikut Abang None adalah pengen berkembang secara personal dan sosial juga, dan selain itu juga bisa menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri sih. Kalau aku latar belakangnya pertama itu diajak temen, karena kebetulan teman-teman aku alumni dari mungkin senior di Abang None, aku perwakilan dari Jakarta Pusat. Dan pada saat itu melihat waktunya juga cukup luang karena aku lagi kuliah dan lagi libur semester, ya aku memutuskan untuk mengambil satu kesempatan yang menurut aku nggak akan bisa ada dua kali gitu. Betul. Mungkin nanti kalau aku udah kerja mungkin akan waktunya lebih sibuk, karena jujur yang dibilang sama teman aku kalau mau masuk Abang None bekalnya apa, terus dia bilang waktu sama komitmen aja. Itu semua bisa dipelajari, kayak misalnya pengetahuan Betawi dan lain sebagainya, kita bisa belajar gitu. Terus dia juga ngelihat walaupun aku kuliahnya di hukum tapi tetap masih ada koneksi dan juga semacam ya relasinya dengan hukum, dengan pemerintahan dan Abang None Jakarta. Jadi pada saat itu memutuskan untuk ikut gitu. Sesimpel itu aja sih, awalnya nggak terlalu mikir panjang kalau aku sebenarnya gitu.
buat teman-teman di rumah sebelumnya kalau yang belum tahu ini dia juga Abang None 2024. Tahun 2024. lalu. Nah, gimana kalau kita tanya juga, lu kenapa lu waktu itu? Sebenarnya alasannya mirip-mirip juga sih, karena mirip kalau gue itu waktu itu pas banget lagi skripsi. Jadi Lagi itu waktu skripsi. juga senggang banget. Terus sambil ngerjain skripsi sambil ikut Abang None, karena itu juga bantu banget buat ngelatih public speaking. Oke. Karena kan gue bakalan present itu gue kan tugas akhir gue, dan itu bener-bener ngebantu banget saat gue present jadi lebih gampang, jadi lebih pede kayak gitu. Nah, kebetulan gua waktu itu diajakin teman gua ya ikut Abang. Tahun berapa kalau boleh tahu? Baru mau nanya Bang. Sorry dah kalau kayak gitu. Senior tahun berapa Bang? 97 gua. 97. Belum lahir. Oke, next Emil. Ada apa? Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau buat Bang Leon dan Non Deva, kira-kira harapan kalian dan pandangan kalian di sebelum ikut Abang None tuh apa sih? Terus tantangannya gimana nih selama kalian menjalani karantina dan kompetisi? Kalau aku sendiri pandangan di awal sebenarnya aku ngelihat dari waktunya ya, karena kan karantina dimana kalau di pusat sendiri dari pagi sampai malam, dan ya itu komitmen di awal, dan aku ngerasanya ya pasti ada dapat benefitnya, nggak hanya pembangunan karakter seperti yang Bang Leon bilang tadi, tetapi kita membangun relasi sama orang-orang di dalamnya. Terus habis itu kita juga setelah nanti jadi Abang None kita akan ada penugasan, dimana di penugasan itu pasti dapet lah relasi, koneksi dan lain sebagainya. Jadi awal-awalnya sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk maunya apa, yang penting bisa ngebangun koneksi, bisa ngebangun relasi sama orang lain, dan tadi mungkin ada soft skill yang memang ya terbangun juga kayak Betul. public speaking, misalkan communication skill, social skill dan lain sebagainya gitu. Kalau Bang Leon? Iya, kalau saya harapannya memang pas masuk dan daftar Abang None Jakarta. Awalnya Jakarta Timur saya kan. Kalau Non Deva Pusat. Saya udah ngomong ke teman saya, iya, gue mau jadi Abang Jakarta. Dan ternyata alhamdulillah setelah dijalanin dengan tantangan yang berbagai macam rupanya, dari dedikasi waktu, komitmen dan disiplin juga ya Non ya. Betul. Jadi kalau ditanya apa yang sebenarnya dilakukan sih, ya karantina itu kurang lebih seperti sekolah. Dari sore sampai malam. Kalau di Jakarta Timur seperti itu, kalau di pusat dari pagi ya Non. Iya, bahkan saya dari pagi. Beda berarti. Beda, jadi Beda. tiap wilayah beda-beda gitu Bang. Oh iya. Iya. Iya, jadi tingkat stresnya juga beda kan Non ya. Dan ya alhamdulillah setelah dijalanin, ya disinilah hasilnya. Ya. Dan tantangannya memang seperti Non Kamila juga, mulai dari public speaking, wawasan tentang perkotaan, budaya, pemerintahan, dan hubungan luar negeri dan lain sebagainya, seperti itu Bang. Tapi memang pas masuk Abang None udah kepikiran, memang bukan kepikiran, udah ada semangat buat gua harus juara, atau memang nothing tulus saja buat belajar, buat ini, atau Kalau aku versi yang nothing tulusnya, tapi Nothing memang tulus. beberapa teman rekan aku juga sebenarnya ada lah. Kita mungkin ya dalam mengikuti kompetisi pasti ada keinginan untuk menang pasti, tapi itu bukan jadi highlight utama sih pada saat mau masuk gitu. Karena di awal udah punya teman baru, udah dapat mentor aja, itu udah menurut aku ya kita terseleksi dari ratusan orang gitu, itu udah jadi satu ya manfaat dan niscaya Kesempatan, aja iya. gitu untuk kita berdua gitu. Jadi belum ada kepikiran mau jadi None Jakarta atau mau jadi None Jakarta Pusat gitu. Belum ada sih pada saat itu. Itu harapan aja sih, tapi Iya. pas dijalanin ada keikhlasan juga. Iya, kita sebenarnya. ikhlas, kita gak apa-apa deh gak menang Iya, nggak gitu. apa-apa deh. Sebenarnya fun fact itu H-1 ya Non, Iya, H-1 final di DKI itu saya ngobrol sama Non Deva. Iya. Gimana nih Non kalau nggak dapet gitu. Terus kita ngobrol. Kita udah ikhlas berdua. Iya, nggak apa-apa lah. Padahal kita awalnya gak kenal, kita Kenal, nggak tapi terlalu nggak ngobrol akrab aja, lah, ya. karena Nggak ngobrol. kita kan pakai nomor urut, dan nomor urut Iya. kita tuh lumayan jauh. Cukup jauh. Dan belum pernah ngobrol yang sedip itu, tiba-tiba pas Iya. gladi resik kita kayak, Bang gimana Bang gitu. Langsung. nasib ya. Iya, ini terus gimana? kita ikhlas ya Bang ya. Iya, ikhlas gitu. Ikhlas. Tiba-tiba dipanggil pas pada saat itu Iya. Bang Leon duluan, baru aku terakhir dipanggil. Terus langsung diumumin saat itu juga. Iya. Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum Iya. lagi bareng-bareng. Keren Biasanya akhirnya emang pengalaman-pengalaman kayak gitu sih Bang yang bikin ngebekas juga buat nanti Iya, ke depannya. Apalagi pas lagi karantina, Wah, ketemu temen banyak baru. banget pengalaman. Luar
luar biasa. Itu apalagi kalau jujur ya, kalau gue tuh dulu sempet agak shock pas awal karantina, kayak wah ini kok kayak semi militer ya. Terus kayak pikirnya ini pasti cuma pageant, tapi ternyata ini tuh lebih banget dari pageant, semuanya kita pelajarin kan. Makanya kalau gue sendiri banyak banget sih pengalaman-pengalaman yang berkesan. Kalau kalian gimana nih selama karantina, ada nggak pengalaman yang benar-benar berkesan banget buat kalian? Aduh, banyak banget ya, kita bingung Banyak memilah banget dan sebenarnya. memilihnya. Tapi waktu itu sempet aku pengalamannya karena sering kunjungan kali ya ke Iya. beberapa sponsor, ke beberapa mitra, dan pada saat itu aku kunjungan ke MRT, LRT, terus ngelihat pantauan secara langsung CCTV di Jakarta banyak banget. Dan itu ya menurut aku kalau aku nggak ikut Abang None mungkin nggak punya kesempatan untuk ngelihat latar dari semua pekerjaan yang ada di Jakarta, contohnya MRT, LRT gitu. Terus kalau Bang Leon gimana? Kalau saya sebenarnya dari orang-orangnya sih, Bang dan Non, mulai dari masyarakat yang kami temuin saat penugasan ataupun teman-teman finalis di wilayah ataupun DKI. Jadi saya merasa seperti ada rumah kedua gitu. Karena waktu yang diluangkan cukup lama ya Non ya. 3 bulan 3 lah, bulan kurang kurang lebih ya. Dan itu bertemu awalnya dengan 30 orang ya, ya kan 30 orang totalnya. Part kedua di DKI itu 36 orang totalnya. Jadi disitulah saya menyadari bahwa keunikan orang-orang masing-masing punya caranya sendiri untuk mencintai Jakarta gitu, dan untuk berkomunikasi juga dan menambah pengalaman dan teman juga ya. Betul. Nambah wawasan juga. Nah, ada nggak masing-masing nih sebutin satu nama dong, teman seperjuangan ya, walaupun belum terlalu ini banget, kayak ngerasa ini Di wilayah boleh, di di wilayah provinsi boleh. boleh. Kayak Iya. ada tuh si Yarno misalkan. Waduh. Dua boleh. Boleh. Dua boleh. Apa? Si Adam sama Alika. Ada Mama Alika. Ada sama Alika. Oke. Kalau- Itu yang DKI ya. Non ya? Iya. Kalau aku wilayah juga sih. mungkin abang aku di pusat Randall, sama kalau misalnya di DKI-nya teman seperjuangannya mungkin ada dua, aku 3 lagi nih. Gak Gea apa-apa. sama Aisyah. The more Ada. the merrier. Iya, Aisyah sama Gea. Jadi Oke. kalau menurut aku tuh ya mungkin kalau di pusat itu skopnya kan lebih kecil ya. Jadi kita tuh 30 orang ya, dinamikanya nggak terlalu banyak gitu. Sedangkan kalau udah masuk DKI ya mungkin lebih kerasa jiwa kompetitifnya Iya, gitu. benar sih, setuju banget. Iya. sama Setuju kamu. kan? Jadi pasti di situ ada dinamika antara satu sama lain. Jadi ya sebenarnya kalau lebih seru kalau aku sendiri di DKI sih sebenarnya, Iya. karena Dua-duanya lebih seru sih. Iya sih. Dua-duanya seru. Benar. Tapi beda Suasana ya. Betul, beda suasana aja. Betul. Kapan Tapi kalau terakhir lebih kali? dari 2 nama boleh juga sih sebenarnya. Soalnya banyak ya. Kalau saya Kayak keluarga boleh deh kalau. karena kenal sebelum Apnon aja sebenarnya. Siapa tuh? Abdam sama Oh, Alika. ada ya. Kapan terakhir kali ketemu mereka? Ah, kalau Alika kurang lebih pas 2 minggu. onboarding ya kayaknya. 2 minggu. 2 minggu, kurang lebih 2 minggu. Kalau Noni? Sama 2 minggu juga. Iya, kurang lebih 2 Nah, minggu lalu. kan pas pertengahan Wah. mereka berdua. Datengin siapa? Mas Gali. Gak ada. Sorry. Gali ada anak Dev. Jadi Oh. beda kadang-kadang. Sorry. Oke. Oh, Kita Oke, udah lupain ya guys semuanya. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya nih, ada banyak question kedua. Ada apa aja, Mila? Nah, kita tadi udah ngebahas nih latar belakang, Betul. kenapa ikut Abang None, terus hal-hal berkesan selama kompetisi. Sekarang kita mau masuk lagi pas gimana nih udah terpilih jadi Abang None Jakarta. Tapi sebelum kita tanya juga sama kalian berdua, gagasan apa sih yang kalian bawa selama ngikutin Abang None Jakarta? Kalau saya gagasannya adalah pas di wilayah Jaya, Jakarta Bergaya. Karena saya bekerja di bidang fashion kan. Jadi saya berpendapat bahwa itu akan lucu untuk mempromosikan budaya Betawi gitu dari pakaiannya. Dan kalau di DKI Bank Tekstil Jakarta. Jadi dicampur antara sisi keberlanjutan lingkungan dengan sisi fashionnya seperti itu. Kalau aku sendiri, aku mengusung program namanya AKSI, Akses Kompetensi Siap Industri. Ini sebenarnya satu gagasan yang pengen aku salurkan juga ke pemerintah DKI Jakarta, khususnya di bidang Dinas Tenaga Kerjaan. Jadi tuh akses kompetensi siap industri itu berfokus di workshop maupun pelatihan kerja
untuk pengangguran muda di Jakarta, karena kita lihat pengangguran muda di Jakarta tuh sampai 370.000 orang, didominasi oleh SMA, lulusan SMA sama lulusan SMK. Jadi sebenarnya kita kalau mau jadi kota global, katanya Jakarta kan mau jadi kota global dan berbudaya, dan salah satu misinya adalah kita bisa mengurangi angka pengangguran gitu. Sebenarnya idenya mungkin lumayan rumit gitu ya, tapi kemarin pas aku bawakan di Jakarta Pusat maupun di DKI mendapatkan respon yang positif juga dari beberapa juri gitu. Oke, mungkin dari kalian ada yang udah ini belum? Betul-betul kalian realisasi nih, kayak udah dijadiin programnya kah, atau ada campaign-nya udah ada belum sampai sekarang? Kalau dari kita berdua belum ya? Belum sih, sempat baru riset aja sebenarnya sih. Dari mengumpulkan koneksi dan relasi Betul. untuk bisa diwujudkan nantinya sih. Mungkin Kalau non Kamila gimana waktu itu nih? Gagasannya apa? Kalau aku sebetulnya karena aku lulusan dari IRC, itu tentang komunikasi hubungan internasional. Jadi aku tuh kemarin ngebawa soal ini sih poin 16 SDGs, dan itu aku sambungin sama toleransi yang di Jakarta. Jadi kan sekarang betul tadi yang udah Noneva bilang, Jakarta itu udah jadi kota global, tapi mungkin peringkatnya kita kan maunya ada top 20 ya kan. Betul. Nah itu kayak membantu juga ini, karena kan kota global harus erat banget sama namanya toleransi, apalagi kita ini kan melting pot kan, banyak Betul. banget budaya yang ada di Jakarta. Jadi kayak menurut aku itu harus banget kita ini kan kembangkan lagi program-programnya dan juga campaign terhadap toleransi yang ada di Jakarta kayak gitu sih. Keren. Kalau gue waktu itu Belum tanya Di nih. 97 ya? 97 kebetulan pengaruh gaya komunikasi kayak itu juga skripsi ya sorry maaf punten lo nggak usah ketawa lo tawa mulu di situ. Oke, ini kalian BTW udah berapa lama ngejabat berarti? Sebulan ada gak sih? Sebulan. Hampir Iya sebulan sih, Kita dari tanggal 26 September. 26 September. Hampir Hampir ya, sebulan. Tanggal berapa? 3 hari lagi. 21. Iya, betul. Hampir sebulan. Oke, nah kegiatan atau kontribusi apa sih yang udah selama ngejabat ini yang udah terrealisasikan gitu? Kalau kontribusi ya Bang, kita sebenarnya baru mengikuti kegiatan sosial secara voluntary atau mungkin penugasan ya. Kalau dari saya pribadi, voluntary work-nya adalah ketika ada fam trip di Taman Mini bersama teman-teman tunadaksa dan teman-teman tuli. Dan situlah saya belajar berbagai macam hal termasuk Bahasa. nama singkatan saya Oh gitu. di bahasa isyarat. Mungkin boleh Bang Seperti diperagain? ini. Artinya halo, nama singkatan saya David gitu. Oh. D. Oh, oke. Keren. Gue juga bisa. Coba silakan. Terima kasih. Apa tuh? Gimana? Iya benar. Benar. Masih Lo nggak mau belajar nanya sih. kenapa gue bisa Kenapa sering tuh kalau boleh beli tahu? kopi di bawah? Oh. Kan ada di Fabis. Iya. Oh iya, mungkin Fabis. boleh Ya. nanti Bang Leon juga kalau Boleh, mau boleh, coba boleh. ke Balai Kota. Nanti sekalian penugasan boleh ke banget. di Fabis boleh pakai bahasa isyarat Karena gitu. kebetulan teman-teman di Fabis itu karyawannya teman-teman difabel semua. Jadi Oke. Iya. tunawicara Iya. gitu. Jadi diberdayakan lah gitu. Betul, dulu di kantor wali kota Jakarta Timur ada sering beli americano di sana. Habis ya? Iya di Fabis betul. Iya, betul. Kalau dari Noni? Kalau aku sendiri mungkin yang recently kali ya. Kalau dibilang kontribusi, karena ini satu pengalaman yang berharga Iya. juga buat kita berdua. Kita berdua baru aja kemarin ke Belanda ke salah satu Keren. kegiatan namanya World Cities Culture Culture Forum. Ini boleh diliatin Ini Bang. ada bukunya kalau Iya. mau dilihat. Jadi kita bawa oleh-olehnya buku. Dilihatin dulu Bang, bukunya Bang. Oh, Jadi iya. ini Dulu semacam forum atau World summit Cities juga Culture Forum. untuk 44 kota yang memang ya salah satu kerjasamanya itu di bidang culture gitu. Dan kemarin baru sudah dilaksanakan Jakarta Milan. Betul. Tahun depan Leader 2026 nanti akan ada kerjasama antara Jakarta dengan Milan. Dan kita tuh sempat kita ikut FGD-nya di Betul, situ. betul. Terus kita ikut semacam seminarnya di situ. Iya. Yang menarik adalah pada saat kita di situ kita kan membawakan diri sebagai ya perpanjangan tangan dari Pemprov gitu. Dan kita dimintakan pendapat kita terkait dengan isu yang lagi Iya. dibahas waktu itu tentang leadership gitu. Jadi senang juga bisa menjadi ya penyalur gagasan dan ide dari
anak-anak muda di Jakarta gitu. Karena sebenarnya kita juga baru pertama kali ya Bang. Betul. First time. Ikut forum seperti itu gitu. Sangat menarik sih. Kita pakai batik Betawi ya. Iya. Oh iya. Semua Sampai orang ditanyain. yang kita lewatin selalu kayak, what are you wearing? It's so good, so beautiful. Gitu. Iya. Setuju banget sih. Pasti ada tumpal-tumpal Iya. gitu kan motifnya. Betul. Mereka kan pakainya jas Ini kalau biasa mau gitu. lihat, Nah, Bang, di bagian Jakarta ini ada 45 kota sebenarnya. 45 ya. Jadi ya kita ketemu dari belahan jiwa, belahan negara, Bang. Betul. Belahan negara Betul. jauh. Bahkan Jauh. Di situ ada semua datanya, Iya. jumlah museum, jumlah venue untuk arts and creative space. dan Ada lain apa aja di sebagainya. Jakarta gitu ya? Iya, Betul ya, betul. kurang lebih Jakarta nih mau ke arah apa sih, ke arah mana seperti itu. Berarti kalian ini FGD tuh sama anak-anak muda juga dari kota-kota ini atau enggak? Sebenarnya enggak sih. jadi kita paling muda di situ. Betul. Wow, keren Range umurnya mungkin mereka 40 sampai 50-an karena Iya, jatuhnya tuh kurang mereka tuh mayor atau Representatif kepala juga dinasnya ya. lah di city-nya oke. masing-masing Iya. gitu, di kotanya masing-masing. Jadi kita ya lumayan sama yang lebih senior ya. Iya. Gitu. Menarik sih, menarik. Sebuah pengalaman berharga. Iya, betul. Oke. Ngomong-ngomong nih soal anak muda. Tapi kan tadi kalian ikut event FGD, terus di kota banyak banget Iya, besar-besar betul. kan di negara-negara. Pengen tuh Dan gua. kalian anak muda nih yang paling muda banget Betul. nih sendiri di sana. Kira-kira kalau pandangan kalian mengenai anak muda Jakarta gimana sih? Kalau saya pribadi, pandangannya tentang anak muda Jakarta, kami ini sangat dinamis ya, dinamis dan energinya besar banget. Jadi tantangannya itu gimana cara kita arahkan energi itu ke arah yang positif gitu. Betul, setuju. Contoh kalau dari angkatan kami, Abang None Jakarta 2025 nanti kurang lebih Desember ya Nona, bakal mengadakan acara beach cleanup ya. Iya. Beach cleanup. Jadi itu nanti bakal kolaborasi dengan berbagai macam aspek dan masyarakat juga tentunya. Kalau misalkan Bang Ega dan Non Kamila mau ikut boleh banget nanti. Ikut dong. Boleh banget. Iya. Oke, Di sorry. pantai mana? Rencana di daerah Muara utara ya, Angke tapi masih mungkin. riset sih saat ini, masih riset. Oke, mungkin Iya. boleh juga ke Kepulauan Seribu. Oh iya. Boleh, Ada boleh. event beach clean up di Kepulauan Boleh, Seribu. boleh. Karena kan Pasti, banyak pasti. pantai-pantai juga kan di Betul. sana. Betul. Keren-keren ya, inovatif sekali idenya. Dan saya juga kebetulan ada inovasi terbaru dari udah kurang ya. Tolonglah. Oke, buat Bang Leon dan None Deva, ada nggak sih ide atau usulan terkait pengembangan pariwisata nih, pariwisata dan budaya di Jakarta? Ada nggak sih ide-ide atau usulan terlintas gitu? Sebenarnya kemarin udah sempat terbahas juga pada saat karantina. Idenya adalah sebenarnya pengen memperbanyak placemaking di Jakarta, TOD di Jakarta, karena jujur kita merasakan banget ya manfaat dari TOD maupun placemaking. Dan aku ngerasanya kalau integrasi antar wilayahnya atau destinasinya udah bagus, bisa meningkatkan pariwisata dan kita masukin unsur budayanya. Kayak misalkan di Blok M kan direnovasi dan ternyata ada suasananya tuh jadi suasana yang lebih bagus, tempat-tempat fotonya lebih banyak dan ada unsur Betawinya di situ gitu. Ada 8 icons of Betawi di situ. Jadi aku ngerasa sebenarnya untuk bisa meningkatkan pariwisata dan budaya khususnya di Jakarta, sebenarnya nggak terlalu sulit kalau bisa kita gabungkan kerjasama antar seluruh pihak gitu, pentahelix approachment gitu, dari segi pemerintah, masyarakatnya, mungkin dari akademisi sama mungkin dari swasta juga gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin kalau ini ide gagasan bayangan aja sih, cuman kalau untuk realisasinya kita butuh dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. Gitu. Mungkin kalau lebih simpelnya ya lebih ke ini sih, community based tourism. Jadi melibatkan masyarakat dalam acara-acara festival budaya gitu. Mungkin kita bisa mulai dari tiap wilayah di Jakarta gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih Bang. Dari Kamila ada tanggapan? Cukup. Gue selalu amazed banget sama jawaban mereka sampai kayak jadi bengong sendiri dari tadi, sorry. Oke, dari tadi jawabannya keren-keren ya. Sekarang kita agak cooling down sedikit. Kita kali ini akan ada apa sih, Mil? Akan ada games. Games biar apa? lebih fun, biar lebih fun. cair. Games tebak gambar. Tepuk tangan dong semuanya. Bang Deva nih jagonya. Aduh. Jadi aturannya boleh disambil ini. Nah, jadi aturannya Jawabannya. Enggak, bukan.
Bukan kan? Jadi di sini Abang None ini harus menebak gambar yang sudah kita sediakan gitu loh. Paling kita kasih clue 1 sampai 2, 1 kalimat aja lah ya. 1 kalimat aja, jadi harus cepet-cepetan gak sih sini? Enggak ya? Oh enggak. Nebak aja berarti kan ya. Oke, dari gambar pertama di sini ada museum. Salah satu museum yang ada di Jakarta. Boleh. Gambar apakah ini? Ya ini Jeng jeng jeng. museum dekat Monas, Museum Nasional. Kira-kira Bener nggak ya? Jawabannya jangan diinin dulu nih. Kan dia belum sebut. Udah. Oh ya, Museum Monas ya? Nasional. Oh ya. Nasional. Ya sorry. Depan Monas. Oke, betul. Oke, next ada gambar apa Kamila? Oke, ini Coran ya. Patung. ini yang Udah sering langsung tiap tahu. hari aku lewat. Udah Karena langsung rumahnya tahu. tiap Tiap hari. hari soalnya dia lewatin, Iya sih, jadi bener. udah hafal. Nah, ini kan udah tahu nih. Jawabannya kan Tanjung Pancoran. Ya. Betul. Kemana kak arah dia nunjuk? Konspirasinya tuh harta karunnya Pak Soekarno ya kalau usah. Itu dia. Sama katanya itu arah kiblat, bener gak sih? Waduh. Berat nih topiknya Patung jadinya. Dirgantara. Sehari dah Oh, iya. kayak gitu. Konspirasi. Oke, bener ya jawabannya Tugu Pancoran. Next ada Nih, ini. kalau Nah, Bang ini. Leon nggak tahu ini harus Wah, kita itu luar Parah. biasa sih. Parah sih kebangetan harus sih. kita hukum Apa nih. namanya Bang Leon? Ini keong mas ya. Wih. Betul. Benar. Ini jawabannya nggak ada yang lebih susah apa? Pertanyaannya. Tolong lah. Tanya lebih Nah. susah. Nah, next. Ini apa nih? Apakah Ini ada gambar makanan kulineran khas Betawi. Ciri itu dia seger. Ya, Kelihatan sih. kelihatan tuh kelihatan ya Bang. dari gambarnya. Ya karena begitu, emang begitu. Nah, gambar apakah ini? Es Lendang Mayang. Benar? Jawabannya Yeay. Tapi kalau kalian berdua lebih suka selendang mayang atau es podeng? Es Podang. Es Podang. Apa sih es Podang? Es podeng ya? Es Podang. Oh, masih ada Belanda-Belandanya dikit. Emang keturunan Belanda ya? Iya, ada dari ayah. Katanya mau nanya cara bahasa namanya gimana? Sama-sama, saya juga kebetulan turunan Belanda juga kan. Next, nah ini pasti kalian sering lewatin juga setiap hari, hampir setiap hari kayaknya kalian lewatin ini. Kalau setiap hari kayaknya enggak kalau ini. Soalnya ini lumayan di tengah Jakarta. Itu Sering lah tapi. Sering. Iya, sering. Nah, Oke. sini ada gambar jalanan ibu kota di daerah tertentu ya. Ini gambar apakah ini? Ini Semanggi. Semanggi ya? Iya. Apakah betul? Gitu. Jeng jeng. Bundaran Semanggi. Iya Oh, benar. iya. Bundaran Semanggi. Bundaran Semanggi. Nah, ini nih. pasti kalian Oh, iya, Nah, pernah lihat. familiar dengan Di Kota Tua gambar-gambar ini. Ada di manakah lokasi Oh, gambar lokasinya. ini? nama Nama Oh, tempatnya. namanya. ya nama gedungnya apa? Ah, Gedungnya apa ya namanya ya? Nama gedungnya. Toko merah. Toko merah. Jangan dikasih tahu dong. Karena udah ada kan ini tebak-tebakan ya. Mau pulang dah. Jangan dong. Iya, kita tahu. Ya, aku sih taunya ini. Pernah lihat sih di Kota Tua. Di Kota Tua kalau nggak salah ya. Toko merah. Betul, tadi jawabannya toko merah. Oke. Yes. Toko tua. Non Deva ini Jakarta sekali ya. Wes. Saya lihat-lihat ya. Nah, Ini iya. buat jogging-jogging. Enteng ya. Nah, Yes, betul. betul. Langsung terjawab. Taman Menteng. Ada wifi gratis juga. Nah, Oh, ada ya? terakhir. Ini Ini kebangetan kok. kesukaan saya nih biar peletok ya. Nah, Betul, betul. keren Bener semua banget, loh. bener semua. Nggak ada satupun yang miss. Sangat Abang Noni Jakarta sekali ya. Oke, next kita ada apa Mil? Kita Setelah ada games-games ini. segmen selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Kali ini pertanyaannya untuk anak muda yang mau kalian ajak nih tahun depan buat ikut Oh. Abang None. Siap. Tutor deh. Cari potensi ya. Betul. Tutor deh. Bener Oke. banget tadi kalau ngomong-ngomong soal koneksi, karena aku ikut Apnon,
Kayak gue bisa di sini kerja di Jakarta Smart City itu karena Apnon. Itu Oh, benar-benar koneksi, wow. relasi itu penting banget. Kalau nanti buat abang atau none yang udah lulus mau cari kerja, intern bisa banget cari relasi lewat Apnon gitu. Bisa banget. Info lokernya lewat Iya Apnon. bisa, Iya. Apnon locker. Betul. Jadi kayak apa aja nih Bang None yang perlu disiapin untuk ikut abang none menurut kalian? Satu, kalau menurut aku dedikasi waktu, terus komitmen, karena itu benar-benar fundamental banget ya untuk Betul. bisa mengikuti seluruh proses karantinanya. Mental juga, karena ya nggak bisa dipungkiri juga ya, kelelahan fisik itu pasti, dan itu pasti akan mempengaruhi mental juga Iya, pada saat mengikuti karantina gitu. Karena kan kita pengen karantinanya bisa secara maksimal lah untuk bisa membawa kebermanfaatan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain gitu. Jadi itu modal dasarnya sih. Tapi kalau untuk modal yang lebihnya, kira-kira pengetahuannya ya mungkin pengetahuan Betawi gitu ya Bang ya. Iya betul, dan itu semua bisa dipelajarin ya. Maksudnya ada modul juga, bisa Betul. dibaca ulang dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya pertanyaannya adalah seberapa jauh Anda ingin melangkah untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Harus dicari juga motivasinya untuk ikut Betul. Abang None itu apa di awal. Karena kalau misalkan motivasinya kurang kuat, malah di tengah-tengah Lempem ya kehilangan bahasanya, motivasi gitu. Jadi Iya. malah nggak maksimal gitu outputnya nanti. Gitu sih. Karena mental dan dedikasi nggak cukup kalau nggak ada komitmen ya Nona. Betul. Oke, itu dia ya. Tadi Smart Citizen tips ya. Nah, Betul. untuk syaratnya apa aja sih? Abang dan None ini? Selain administrasi ya. Iya, Yang syaratnya perlu pasti diperhatikan. administrasi Iya. di awal masing-masing kita pilih dulu ya wilayah yang kalian Betul, mau. Nah, betul, Itu betul. di 6 wilayah di Jakarta itu Betul. apa aja, termasuk Kepulauan Seribu gitu. Betul. Dan dilihat dulu masing-masing wilayah tuh punya karakteristiknya masing-masing gitu. Kita biasakan juga riset, Betul. karena sebelum aku masuk aku riset dulu ke seniornya, mungkin alumni-alumninya yang udah ada, kita tanyain gitu. Kalau Bang Leo pada saat Sama mengikuti seperti itu awal-awal? juga ke semua wilayah sih tanya-tanya. Oh ya, tanya iya. ke semua wilayah. Wah, Iya tanya sama Oh, Bang survei ya, Hafiz Bang, ya? nanya waktu itu 1000 Survei. pusat, selatan, utara. Iya survei. Survei Iya. dulu. Dan Tentukan karena Jakarta pilihan. Timur dekat dari rumah ya, jadi ya udah situ aja. Iya. Yang deket ya. Iya. Nah, dari Abang Leon dan Nona Deva nih, kasih kita satu fun fact dari masing-masing kalian yang belum kita ketahui. Kayak misalkan kemarin Kamila bilang Abang Nona itu nggak melulu KTP Jakarta. Betul. Gitu. Nggak harus warga Kayak hal Jakarta. kayak gitu. Hal fun fact yang kita belum tahu. Mungkin fun fact-nya apa ya? Fun fact. Fun fact-nya di awal seleksi itu akan ada 2 hari seleksi. Kalau di Iya. ada 2 hari hampir semuanya ya. 2 hari seleksi, dan di hari pertama itu wawancara, di hari yang kedua itu nanti kita ada semacam FGD, Semacam LGD itu gitu. Jadi persiapkan kalian kalau misalkan mau ikut Abang None, ya mungkin secara komunikasinya harus bisa lancar dulu ya sama orang lain, dan juga nanti di hadapan juri gitu sih. Tapi ya mungkin fun fact-nya aku baru pertama kali karena langsung FGD itu lumayan Iya. kaget Oh, sih ya. langsung. Sama aku Iya. juga waktu itu langsung FGD, kayak ya. wah tiba-tiba. Iya, karena baru Iya. halo-halo kemarin loh, udah FGD gitu. Apalagi nih Oke, Bang, oke. fun fact-nya. Fun fact ya. Sebenarnya itu tegang banget sih awalnya karena kalau di timur ya itu hari pertama LGD, hari kedua interview sama 7 juri langsung ganti-gantian. Jadi misalkan juri pariwisata, hubungan luar negeri, pemerintahan dan lain sebagainya itu muter, dan itu capek sih sebenarnya. Iya, one on one gitu. Capek one on one, dan ya menjadi versi terbaik aja Iya, sebenarnya. betul. Berarti setelah wawancara pertama langsung ini ke Iya, langsung. juri kedua gitu. Iya langsung, jadi nonstop gitu Iya. muter. Langsung 7 tahun. Kalian berapa? 7 7 juga sama ya? Di DKI Duh, 9. waktu zaman gue 5 loh waktu itu. Wah. 97 ya? Iya, 5 Oh. waktu di zaman gue. Tambah zaman tambah naik lagi Naik jurinya, lagi. banyak Oh, sekarang lagi. udah 7 ya? 7 sekarang Semakin Bang ini Ega. bagus, keren. Oh, ada fun fact satu lagi Keren Bang. Bang Ega ya. Fun fact-nya adalah banyak artis di Apnon, karena Oh iya. juri-juri aku tuh salah satunya Ibu Shanas Haq, itu dia lumayan artis yang tahun 90 2000-an awal itu baru ketemu di situ gitu. Wah, ternyata mau di Kosnadi misalkan. Iya. Iya. Banyak Betul banget. yang masuk ke dunia entertainment juga gitu. Tuh guys, buat Fun fact-nya teman-teman banyak sih. Ya. persiapkan diri kalian dengan proper, karena kenapa Mil?
Gue ngeblank. Apa? Gue juga tiba-tiba ditembak Harus- Karena langsung. masih ada Harus panjang adaptif waktunya. lah, harus adaptif. Karena masih ada Iya. 1 tahun lagi. Karena masih ada Betul, satu tahun betul. lagi. Buat siapa tahu betul. kalian jadi the next Abang None Jakarta 2026. Iya. Kita tunggu guys. Kita tunggu. Ini sebelum kita closing, Abang Leon dan Noni Deva, kita ada hot takes. Oke, ini tuh lebih ke apa ya, statement lah. Jadi kalian tuh hanya perlu menjawab setuju atau tidak setuju. Mungkin kalau ada setuju atau nggak setuju, ada reasonnya. Boleh satu kalimat Boleh, ya, satu nggak kalimat apa-apa, alasannya gitu. kenapa setuju dan kenapa nggak setuju. Dan Oke. kalian juga Oke. nggak melulu harus barengan berbarengan nggak setuju perlu ya. sama jawabannya. Kalau Alright. kalian Oke, interesting. menurut aku ini nggak setuju, tapi kalau ada reasonnya yang oke, nggak alright. apa-apa. Kita gitu. FGD Oke. lagi di sini. Iya. Lagi. Nah. Oke, ini pengundian. Ya. Penjurian. Oke, yang pertama, lebih penting otak daripada penampilan. Setuju atau tidak setuju? Apa 3, nih? 2, Silakan 1, satu. jawab. Tidak setuju lagi. Coba. Nggak setuju sih, karena dua-duanya tuh nggak ada artinya kalau nggak ada attitude sama komitmen dan kontribusi sih. Ya, kalau aku penampilan dan kecerdasan itu dua hal yang harusnya berjalan beriringan. Oke. Keren. Selanjutnya, Apnon tuh cuma buat yang good looking aja. Setuju apa nggak setuju? Nggak setuju. Gak setuju Nggak juga. setuju. Penampilan bisa dipoles sih sebenarnya. Ada yang gak good looking atau Iya. good looking itu sebenarnya jadi subjektif, tergantung perspektif orang masing-masing. Gitu. Oke, berarti nggak setuju nih ya. Nggak setuju. Nggak setuju. Oke. Yang ketiga, yang penting good looking, skill belakangan. Nggak setuju. Nggak setuju juga. Iya nggak setuju. Balik lagi ke argumen tadi ya. Argumen Iya. tadi ya, oke. Brand beauty behaviornya harus ada. Betul. Oke. Ini lumayan kontroversial nih pertanyaannya. Agak sensitif ya. Program Apnon tuh cuma seremonial. Setuju atau tidak setuju? Nggak setuju. Nggak setuju awalnya. Nggak setuju saya juga. pun mengira seperti Iya, itu betul, awalnya. betul. Iya. Awalnya. Di awal ada ya stigma lah seperti Betul. itu. Hmm. Tapi sampai ada di titik ini kita melihat enggak, programnya Iya. itu sebenarnya emang kita rancang itu se-visible mungkin untuk dilakukan, Iya. tapi bagaimana nanti ya mungkin pihak-pihak tertentu menanggapinya aja sih gitu. Tapi kalau seremonial enggak sih. Kita pada saat menggagasnya benar-benar precise dan concise pada saat Iya. Banyak sosial dan edukatif juga sih. ya. Tuh. Oke, nextnya Jakarta lebih ke city vibes daripada culture vibes. Setuju apa tidak setuju? Nggak setuju. Nggak Tapi setuju. ini bias juga Iya, mungkin ya, karena kita dua-duanya udah penting terpapar sama informasi dan exposure terkait dengan budaya gitu. Kita benar-benar melihat misalkan pagelaran festival-festival Iya. di Jakarta. Jadi karena udah lebih banyak tahu ya, mungkin dulu pas sebelum ikut Apnon ini setuju. Iya, betul, Jakarta betul, lebih betul. city vibes dibandingkan culture-nya. Tapi intinya kalau dari kami sih modernitas tanpa identitas itu nggak berkualitas sih. Betul. Setuju. Keren Leon. Sama kayak gue ya. Oke, Selanjutnya, anak muda Jakarta semakin jauh dari budaya Betawi. Setuju atau nggak setuju? Nggak setuju Nggak sih. setuju. Mungkin katanya bisa diubah menjadi belum dekat kali ya. Belum dekat. Dan itu sebenarnya tugas kami berdua dan kita semua ya, saya rasa untuk mendekatkan dan promosikan budaya Betawi biar Betul. relevan lagi. Karena seperti contoh pas kami ke Belanda kemarin, warga negara asing pun suka dengan batik Betawi. Masa kita enggak gitu. Jadi ya there's nothing wrong with that kan. Jadi memang harus dipromosikan lagi sih. selanjutnya anak zaman sekarang lebih tahu lirik lagu kekinian daripada lagu Betawi. Setuju. Ya itu setuju. Setuju. harus realistis Kenapa? Harus juga. realistis. Harus realistis ya. Mungkin karena lagu yang sekarang ada gitu genrenya juga lebih variatif juga dan catchy di penikmat musik gitu ya. Tapi nggak maksudnya nggak menutup kemungkinan kalau misalkan lagu-lagu Betawi itu bisa ya mungkin kita kasih semacamnya kolaborasi antara misalkan Iya, musik, betul. musik Betawi dipadukan dengan musik jazz gitu, Modernitas gambang itu kromong gitu. Ya tapi realitanya seperti ini sekarang. Betul. Kalau itu sebenarnya mirip dengan poin kelima ya, Jakarta lebih ke city vibes daripada culture vibes karena
kalau kita mau inovasikan lagu-lagu Betawi memang harus ada sense of belongingnya juga sih. Jadi kita sebagai warga Jakarta juga ada keinginan untuk menginovasikan Lagu-lagu lagu-lagu Betawi. tersebut atau budaya tersebut gitu. Berarti apakah ini jarang diputer lagu-lagu Betawi gitu kah sehingga anak muda jarang terpapar gitu atau Mungkin karena variasinya aja sih. Maksudnya kuantitas dari lagu-lagu Betawinya di zaman sekarang mungkin yang masih terdengar modern itu lumayan sedikit gitu. Makanya jadi tugas kita yang mungkin bisa menggarap lagu gitu, bisa dipadukan dengan instrumen-instrumen maupun ya genre-genre yang lebih modern gitu. Jadi pas kita dengernya juga ya nggak asing banget lah gitu. Betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat di Instagram gitu ya, sebenarnya sering sih dipakai lagu kicir-kicir atau apa gitu. Sebenarnya bisa sih dikembangin dari sosmed. Bisa banget. Kayak ada salah satu band tuh dari Amsterdam itu namanya Nusantara Beats. Itu orang luar yang compose dan lain sebagainya, tapi lagunya tuh mirip-mirip lagu Indonesia dangdut vibes gitu sih. Jadi emang perlu inovasinya. Tahu ya Iya, Bang? tahu, Ya, tahu. asik kan lagunya Iya, iya. Itu sih. keren. Sama ini ya. Tahu gak sih yang hujan gerimis Iya. aja Armada gitu. kalau nggak salah yang Aransemen. Aransemen, ya. Aransemen ulang. ya Kenteri di asing gitu. Wis. Udah ya? Cocok Jangan- nih. satu album. Nah, kan ini udah benar. jadi. Teks terakhir. Abnon harus jaga image. Setuju. Betul, kalau betul, betul. Berarti di keluarga juga Bang Leon juga kalau sama keluarga Siap. ngomongnya gitu juga kalau sama keluarga. Saya mau makan. Ya itu Pembawaannya. penyesuaian aja Oh, sih. bisa aja. Kalau bicara soal jaga image ya sebenarnya menjadi diri sendiri tetap autentik ya, dengan diri sendiri dan tidak berpura-pura tapi menjadi versi yang mana nih, versi terbaik kah atau versi yang kayak gimana gitu. Mungkin kalau aku definisi jaga image adalah karena kita kan melekat pada diri kita. Betul. Maksudnya Abang None ini nggak harus pemenang juara 1, 2, 3 tapi Iya. keseluruhan finalis itu punya Satu kesatuan. punya melekat di dirinya Abang dan None gitu, udah dipilih juga. Jadi aku ngerasanya ya marwah kita sebagai Abang dan None, dan ya kita paling simpelnya dan paling bare minimumnya adalah mengikuti seluruh norma gitu aja sih. Iya. Mungkin jaga image yang terlalu gimana-gimana juga kita nggak yang terlalu kayak gitu. Mungkin Iya. kalau misalnya di sosial media bijak dalam menggunakan sosial medianya gitu, posting-postingannya itu sih yang mungkin jadi Iya. ya saran dan dari senior-senior juga udah ngasih kita gambaran gitu sih. Iya. Karena mau bagaimanapun kalian itu menjadi wajah anak muda Jakarta kan. Betul. Betul, Bang. Jadi mau nggak mau harus jaga image dan kayak gue ya. Gue juga jaga image ya. Bener. Jaga image Bang Ega mah. Tergantung audiensnya siapa. Tergantung audiensnya siapa. Iya, Oke. betul. Sebelum kita closing nih, tak terasa kita udah masuk di penghujung acara. Tapi kita mau pantun dulu gak sih Bang? Kayaknya Yes. Upload kurang Iya, tapi ini nih kalau belum sebelum pantun. itu, sebelum pantun, kita mau tahu dulu dong, ini next project dari kalian nih ada apa aja sih? Kalau nextnya project yang akan kita bawakan sebenarnya dalam 1 tahun nanti menjabat, kita melalui Ikatan Abang None Jakarta juga akan melakukan beberapa kegiatan sosial. Dan juga kegiatan untuk eksternal, seluruh masyarakat Jakarta bisa bergabung dan berpartisipasi. Tapi yang pasti adalah kita kan sebagai Abang None itu udah diamanahkan untuk dan bertanggung jawab untuk bisa melakukan penugasan-penugasan. Jadi mungkin dalam 1 tahun ke depan kita akan melakukan penugasan terus di beberapa acara di Betul. Jakarta, dan kita tuh harus gencar juga mempromosikan jadi akselerator program-program pemerintah yang terkini. Misalkan kalau misalkan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur punya program baru, kita yang sebagai promotor untuk mempromosikan, untuk bisa mengajak generasi mudanya untuk ikut berpartisipasi. Itu sih kita focusing on kayak membawa kebermanfaatan untuk semua, tapi di satu sisi kita ya jadikan platform ini sebaik-baiknya untuk anak muda terutama. Betul, iya. Fokusnya gitu. Kalau dari saya menjadi Abang None Jakarta 2025 bukan cuma sekedar title ya, bukan cuma gelar aja, tapi memang tanggung jawab dan peran yang kami jalankan adalah tanggung jawab untuk kota Jakarta juga gitu. Jadi
Jakarta bukan hanya kota yang modern, tapi juga berkarakter dan punya jiwa yang kuat. Karena seperti saya sampaikan pada malam final, with inspiration, dedication, and innovation, we can make Jakarta global sensation. Seperti itu. Keren. Ada tanggapan non Kamila? Oke, karena kita udah mau ending nih guys, kayaknya kurang asik kalau kita ngundang Abang Nun tapi nggak kita suruh pantun. Nah, Silakan, cakep. Abang. Oh, belum. Sorry. Dari siapa dulu? Penonton jangan lupa ya bantu cakepnya nanti. Dari saya dulu kali ya, buat berdua. Oke. Jalan ke Ayon, pulang ke Alfa. Cakep. Bersama saya Bang Leon, dan di sebelah saya Non Deva. Oh gitu. Oke. Oh, saya kira ada kelanjutannya gitu. Iya. Oke, gantian. Ya udah Non Deva. satu line juga deh. Iya. Ke warung Jati pakai sepatu. Cakep. Saya Non Farela Rasati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dong. Ya, boleh Bang, boleh Jangan Bang. dong. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. jangan. Itu di episode kemarin, jangan. Oke, dari Kamila nih. Lu belum lu. Boleh Dari dari Gue senior lu nih Bang, pantun, dari senior nih. senior. Beda kan Kasih gue host. lebih enggak, udah tetap satu. Gak ada stok, gak ada stok guys. Cepetan sebelum ini durasi. Oke, jalan-jalan ke Keramat Jati. Cakep. Pulangnya bareng si Anya. Artinya. Jangan lupa untuk nonton podcast Jakarta Smart City Iya. di episode selanjutnya. Luar biasa. Keren. Luar biasa. Oke, tadi kan udah closing ya. Lu juga harus Gitu dong ya, Itu sama. gue dalam waktu 1 menit ya mikir. Nah ini Bang Leon sama None Deva boleh dong kalau mau ada info-info apa terkait Abang None harus menghubungi apa atau nge-follow apa info-infonya, boleh di Kalian kalau mau tahu info lebih lanjut terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Abang None Jakarta, bisa follow dan pantengin terus @abnonjakarta. Betul. Dan untuk mungkin bisa kita juga akan share beberapa perjalanan kita selama 1 tahun ini. Boleh, Jadi Instagramnya. mungkin Instagram aku Farela Rasati. Instagram saya David Leon Belsma. Oke. Instagramnya. Ya, kita follow back ya Mas. Oke, nanti kita follow Awas back saya nggak habis follow back loh ya. habis Lupa. Bang Ega pantun ya. Ya, kita tungguin nih pantunnya Bang. Jangan dong. Oke, ini udah masuk closing ya tadi ya. Bang Leon terima kasih udah datang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bang Ega. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Terima kasih datang. Semoga kedepannya makin sukses. Amin. Rencana-rencana kedepannya itu berjalan dengan lancar dan Amin. harapan-harapan untuk semua Jakarta dan menanggung tanggung jawab untuk membenahi anak muda Indonesia itu semoga dilancarkan. Amin. Dari Kamila ada pesan dan kesan? Semoga semakin menginspirasi dan juga memberikan dampak untuk kota Jakarta ke depannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Bye bye.